Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Ade Trinapsari dari Klinik Pratama Mitra Sehat. Saya akan sharing kepada sobat-sobat sehat semua mengenai penyakit diabetes mellitus. Apa itu diabetes mellitus? Diabetes mellitus adalah suatu penyakit ditandai oleh kadar gula darah glukosa dalam tubuh yang tinggi, yaitu indikatornya gula darah sewaktu lebih dari 200 mg per desiliter, gula darah puasa lebih dari 126 mg per desiliter. Diabetes disebabkan oleh kekurangan hormon insulin yang dihasilkan oleh organ pankreas yang berfungsi untuk menurunkan gula darah dalam tubuh. Gejalanya terbagi menjadi dua, gejala utama atau klasik dan gejala tambahan. Gejala utamanya hati-hati kalau sering kencing, cepat lapar, dan sering haus. Lalu bagaimana dengan gejala tambahan? Berat badan menurun cepat tanpa penyebab yang jelas, kesemutan. Pada wanita, gatal di daerah kemaluan, keputihan, luka yang sulit sembuh, bisul yang hilang timbul, penglihatan kabur, cepat lelah, mudah mengantuk, dan impotensi pada pria. Lalu bagaimana penanganan pasien diabetes? Bukan obat ya, tapi ada 4 pilar. Pertama, diet rendah kalori, olahraga, konsumsi obat teratur, dan manajemen faktor stres, baik fisik dan psikologis. Diet rendah kalori adalah membatasi makanan yang mengandung karbohidrat ataupun gula yang masuk ke dalam tubuh. Contohnya apa saja mengandung karbohidrat, yaitu beras, jagung, singkong, ketela, umbi-umbian, kentang, gula, baik gula pasir ataupun gula merah, dan tepung. Lalu bagaimana dengan olahraga? Ternyata menurut penelitian dikatakan bahwa pasien dengan diabetes mellitus yang melakukan olahraga rutin, yaitu 4 kali dalam 1 bulan, dapat memiliki faktor risiko lebih rendah untuk mengalami peningkatan gula darah puasa dibandingkan yang tidak melakukan olahraga rutin. Olahraga teratur selama 15-30 menit terbukti klinis mengurangi kadar gula darah. Bagaimana dengan konsumsi obat teratur? Obat diabetes itu berfungsi untuk membantu kerja hormon insulin untuk menurunkan gula darah dalam tubuh. Bentuknya ada 2, oral yang diminum ataupun suntikan insulin. Lalu bagaimana kaitannya dengan manajemen stres? Menurut penelitian, stres yang tinggi dapat memicu kadar gula darah dalam tubuh, sehingga semakin meningkatnya stres yang dialami oleh penderita diabetes, maka diabetes mellitus yang diderita akan semakin bertambah buruk. Hal ini disebabkan oleh peningkatan hormon kortisol, karena hormon kortisol itu menghambat produksi hormon insulin, sehingga apabila hormon insulin terhambat, maka menyebabkan tingginya kadar gula darah dalam tubuh. Semakin tingginya stres, semakin produksi hormon kortisol meningkat, semakin terhambat hormon insulin, dan akan mengakibatkan semakin tingginya gula darah dalam tubuh. Komplikasi. Banyak komplikasi yang disebabkan oleh penyakit diabetes. Yang pertama dari otak, yaitu hipertensi dan stroke, mata, katarak dan glaukoma, dan juga bisa mengakibatkan kebutaan. Gigi mulut, infeksi bakteri dan penyakit mulut dan gusi. Mental. Pada pasien-pasien diabetes bisa mengakibatkan kesulitan tidur, bad mood, gugup, dan depresi. Pada penyakit diabetes, risiko penyakit jantung 2,5 lebih tinggi terkena serangan jantung. Kulit kering, mudah luka ataupun mudah gatal, saraf, kesemutan, mati rasa, dan kerusakan saraf, ginjal, gagal ginjal. Health is a relationship between you and your body. Preventif lebih baik dibandingkan kuratif, jadi pencegahan lebih baik dibandingkan pengobatan. Jadi stay healthy ya, thank you, terima kasih, salam sehat.